Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julfari Fatur Rahman, NIM 1109 dari TI 18G, ingin mempresentasikan hasil jurnal saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Simulasi Optimasi Pengalokasian Tim Gugus Tugas guna mencegah penularan COVID-19 dengan metode program dinamik pada daerah Kabupaten Karawang untuk memenuhi tugas operasional riset 2 dengan dosen pengampu Ibu Anissa Indah Pratiwi STMT. Berikut adalah kurikulum vitae saya. Nama Julfari Fatur Rahman dengan NIM 1841 6226 20 1109 dari kelas TI 18G Universitas Buana Perjuangan Karawang, dengan email ti18.julfarifaturrahman@fmas.ubpkarawang.ac.id. Abstrak. Kabupaten Karawang merupakan sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat yang memiliki wilayah seluas 1,737,30 km persegi dan memiliki populasi penduduk sebanyak 2.073.356 jiwa pada sensus yang dilakukan pada tahun 2007. Maka dari itu, Kabupaten Karawang dapat disebut sebagai kabupaten terpadat yang ada di Indonesia. Dengan banyaknya populasi tersebut, besar kemungkinan penularan COVID-19 ini dapat menyebar dengan begitu cepat di daerah Kabupaten Karawang. Metode yang dilakukan yang optimal untuk meminimalisir penularan COVID-19 di Kabupaten Karawang adalah metode program dinamik. Metode pengolahan data yang dilakukan dengan meramalkan permintaan dan kemudian diolah oleh program dinamis. Sasaran yang diinginkan oleh pemerintah ialah agar tidak terjadi lagi penularan COVID-19 yang mengakibatkan bertambahnya korban yang terpapar dan bahkan korban jiwa. Sebelum penelitian ini dibuat, jumlah kasus positif COVID-19 di Kabupaten Karawang mencapai 20 pasien dan sudah dinyatakan 100% sembuh oleh tim gugus tugas informasi COVID-19 Kabupaten Karawang. Dan usul untuk mengalokasikan 5 tim untuk 3 daerah tersebut dapat memberi harapan orang-orang yang tak terpapar COVID-19 sebanyak 190.000 jiwa. Pendahuluan. COVID adalah sebuah keluarga virus yang ditemukan pada manusia dan hewan. Sebagian virusnya dapat menginfeksi manusia serta menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari penyakit umum seperti flu hingga penyakit-penyakit yang lebih fatal. Seringkali virus ini menyebar antara manusia ke manusia melalui tetesan cairan dari mulut dan hidung saat orang yang terinfeksi sedang batuk atau bersin. Tetesan cair dari mulut dan hidung pasien tersebut bisa jatuh dan tertinggal pada mulut dan orang lain yang berada di dekatnya, bahkan dihisap dan terserap ke dalam paru-paru orang tersebut melalui hidungnya. Maka untuk mencegahnya, Kabupaten Karawang yang memiliki luas wilayah 1,737,53 km persegi dengan jumlah penduduk 2.125.234 jiwa pada sensus 2010, yang berarti kepadatannya 1,223 jiwa per kilometer persegi. Untuk membutuhkan tim gugus tugas untuk membantu pencegahan wabah ini. Tinjauan pustaka, program dinamik ini pertama kali dikembangkan oleh seorang ilmuwan bernama Richard Bellman pada tahun 1957. Dalam hal ini, program dinamik menyediakan prosedur sistematis untuk menentukan kombinasi keputusan yang optimal. Tujuan utama model ini ialah untuk mempermudah penyelesaian persoalan optimasi yang mempunyai karakteristik tertentu. Program dinamik memberikan prosedur yang sistematis untuk menentukan kombinasi pengambilan keputusan yang memaksimalkan keseluruhan efektivitas. Metode penelitian. Di sini metode penelitiannya menggunakan data sekunder. Data sekunder ialah merupakan data yang sudah tercatat dalam buku atau suatu laporan namun dapat merupakan hasil dari laboratorium. Lalu metode program dinamik. Program dinamik atau probabilistik berbeda dengan program dinamik deterministik, di mana program dinamik deterministik pada
tahap berikut sepenuhnya ditentukan oleh keadaan dan keputusan kebijakan pada tahapan sebelumnya. Sedangkan program probabilistik terdapat suatu distribusi probabilitas keadaan mendatang yang distribusi peluang ini tetap ditentukan oleh keadaan atau keputusan kebijakan pada keadaan sebelumnya. Tahap berikut adalah pembahasan dan hasil. Di sini jumlah tim yang dialokasikan memiliki 5 tim dan 3 daerah yang peningkatan harapan orang tak terpapar COVID-19 di Kabupaten Karawang. Perhitungan dimulai dari stage terakhir atau N3 dan bergerak mundur hingga stage pertama. Pada literasi 1 untuk daerah ketiga. Ini adalah hasil solusi optimal pada literasi pertama untuk daerah ketiga. Lalu ini adalah literasi kedua untuk daerah kedua. Dan berikut adalah solusi optimal pada literasi kedua untuk daerah kedua. Yang dimana pada tim pertama ini adalah hasil sebelumnya yaitu yang ada di literasi pertama. Dan ini berikut adalah literasi ketiga untuk daerah pertama. Jadi 190 ini adalah nilai maksimal pada suatu literasi ketiga. Dan berikut adalah solusi optimalnya. Maka pengalokasian tim gugus tugas pencegahan COVID-19 di Kabupaten Karawang ialah untuk daerah pertama membutuhkan 1 tim dengan jumlah harapan orang yang tak terpaparnya sebanyak 25.000 jiwa. Untuk daerah kedua membutuhkan 2 tim dengan jumlah harapan orang yang tak terpaparnya sebanyak 80.000 jiwa. Untuk daerah ketiga membutuhkan 2 tim dengan jumlah harapan orang yang terpaparnya sebanyak 85.000 jiwa. Maka hasil pengalokasian 5 tim dapat memberi harapan orang yang tak terpapar COVID-19 sebanyak 190.000 jiwa. Kesimpulan dan sarannya. Kesimpulan yang dapat diambil pada penelitian ini ialah apabila kita ingin menurunkan 5 tim untuk dialokasikan ke beberapa daerah, kita dapat mengalokasikan tim pada daerah pertama sebanyak 1 tim dengan jumlah harapan orang tak terpaparnya sebanyak 25.000 jiwa. Dengan daerah 2 sebanyak 2 tim dengan jumlah harapan orang tak terpaparnya sebanyak 80.000 orang. Dan daerah ketiga membutuhkan 2 tim dengan jumlah harapan orang yang tak terpaparnya sebanyak 85.000 jiwa. Maka hasil pengalokasian 5 tim tersebut dapat memberi harapan orang yang tak terpapar COVID-19 sebanyak 190.000 jiwa. Saran penulis ialah agar kita dapat bekerja sama dalam menanggulangi pandemik yang sedang kita rasakan saat ini, di mana dari segi pemerintah agar tetap selalu berkoordinasi dengan masyarakat setempat agar penyebaran ini segera dapat kita hentikan. Dan dari segi masyarakat, kita harus tetap menjaga diri kita sebaik-baiknya serta mengikuti anjuran dari pemerintah untuk mengikuti protokol-protokol kesehatan yang harus dilakukan guna mencegah COVID-19 ini. Untuk simulasinya, mohon maaf karena video tidak bisa dilampirkan dalam PowerPoint, maka saya akan melakukan pemutaran manual. Mohon dimaklumi. Ini adalah sebuah simulasi penempatan tim gugus tugas pada suatu daerah. Di sini lingkaran di sini menggambarkan sebuah tim gugus tugas, lalu kotak ini menggambarkan sebuah daerah, suatu daerah tertentu. Warna hijau muda di sini menggambarkan sebuah daerah sebelum penanganan, dan hijau muda ini menggambarkan
sebuah daerah sesudah penanganan. Pada daerah pertama kita hanya membutuhkan satu tim untuk penanganan, daerah kedua 2 tim untuk penanganan, dan daerah ketiga 2 tim untuk penanganannya. Mungkin sekian dari saya dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.